Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil review kami tentang bahan bacaan yang berjudul Modal Sosial dan Dinamika Usaha Mikro Kecil di dalam materi praktikum 7 yang berjudul Modal Sosial dalam Pengembangan Masyarakat dan Ekonomi Lokal. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Dwi Adestianingsih, NIM I341901119, dan Muhammad Husni Tamami, NIM I341901111, dan Witri Widayanti dengan NIM I341900052. Pierre Bourdieu mengklasifikasikan modal ke dalam 3 kategori, yaitu ekonomi, budaya, dan simbolik. Sedangkan peran modal ekonomi bertindak sebagai sumbernya. Robert MZ Lawang yang menyatakan adanya prinsip sinergi kapital, yaitu modal fisik, kapital manusia, dan kapital sosial. Mereka tidak bisa berdiri sendiri dan energi yang terkandung dalam masing-masing kapital perlu disatukan untuk menjadi kekuatan yang lebih efektif. Modal sosial bukan segala-galanya dalam meningkatkan pendapatan, sehingga modal sosial tidak hanya berdiri sendiri dalam mendorong keuntungan. Ada 2 modal lain yang mempunyai kontribusi terhadap usaha kecil menengah atau UKM, yaitu modal fisik dan modal manusia. Francis Fukuyama yang menjelaskan kontribusi faktor non-ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjadi di masyarakat atau negara yang kisarannya sebesar 20%, sedangkan kontribusi 80% sisanya dapat dijelaskan dari faktor ekonomi. Pada bagian metode penelitian mengatakan bahwa nilai statistik ini menemukan kontribusi terkuat antara variabel modal sosial, pendidikan, dan modal fisik terhadap tingkat keuntungan UKM, yaitu 20,6% dari modal sosial, 14,2% dari pendidikan, dan 6,9% dari modal fisik. Karakteristik usaha kecil muncul karena usaha turun-temurun secara tradisional, tidak memberikan jaminan bahwa dengan pendidikan yang relatif tinggi bisa memberikan keuntungan. Sedangkan pada hasil kesimpulan dari studi ini adalah memunculkan kontribusi pada keuntungan UKM, yaitu 23% dari modal sosial, 11% dari modal fisik, dan sisanya 66% dari aspek lain. Lalu mengenai penutup, berdasarkan hasil studi analisis tersebut memang terbukti adanya hubungan modal sosial terhadap keuntungan UKM di PIK Pulau Gadung, di mana secara statistik hubungan modal sosial dengan tingkat keuntungan signifikan. Begitu juga secara kualitatif teridentifikasi bahwa para pengusaha UKM mendapatkan keuntungan atau kemudahan berusaha karena hubungan yang baik dengan keluarga, sesama pengusaha, dan pemilik order atau pemesan produk dan jasa. Modal sosial internal atau bonding ini menjadi modal awal yang harus dimiliki oleh pengusaha, dan modal sosial bonding ini bisa didapatkan dari keluarga, kerabat yang mempunyai hubungan erat. Selain daripada itu, modal sosial eksternal juga berpengaruh lebih besar dalam menciptakan keuntungan jika dibandingkan dengan modal sosial internal. Temuan statistik ini menunjukkan bahwa relasi keluarga dan kerabat lebih terbatas dibandingkan dengan relasi yang lebih luas. Lalu, modal sosial juga memengaruhi modal manusia berupa pendidikan dan modal fisik dalam menciptakan keuntungan. Modal sosial adalah aspek terpenting dalam kegiatan proses produksi barang dan jasa. Selanjutnya, berdasarkan kritik Trostenberg 2003 yang menyatakan bahwa tidak ada indikasi UKM dapat meningkatkan pendapatan orang miskin, tidaklah sepenuhnya benar,
karena berdasarkan studi ini telah dibuktikan bahwa hubungan modal sosial memiliki kaitan dengan peningkatan pendapatan UKM. Yang terakhir mengenai rekomendasi, berdasarkan hasil analisis studi ini terdapat beberapa rekomendasi. Yang pertama, para pengambil kebijakan atau pemerintah wajib membentuk kelompok atau forum organisasi usaha dengan memberikan peran pada semua anggota kelompok untuk mengatur dirinya sendiri. Yang kedua, peraturan perbankan yang menghambat pengembangan usaha mikro kecil itu perlu diubah, seperti salah satunya pada Undang-Undang Nomor 10/1998 tentang perbankan dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7/1992 tentang perbankan yang berkaitan dengan jaminan dan agunan dalam kredit usaha kecil. Yang ketiga, kolateral atau agunan dapat digantikan dengan sertifikat penjaminan modal sosial. Dan yang terakhir, pemerintah harus mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan UKM yang partisipatif sehingga menciptakan potensi individu berdasarkan dengan kebutuhan masing-masing individu tersebut. Sebelum ditutup, terdapat sedikit kutipan dari Bapak Abdurrahman Wahid, menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan, terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Semoga bermanfaat, salam hangat dari kelompok 2, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.